Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Matematika, masih semangat ya? Kali ini kita akan belajar. Nah, apa itu program linier? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Pernahkah kalian berkunjung ke wisata Baturaden? Apa yang bisa kalian amati? Yaps, salah satunya adalah banyaknya wisatawan yang berkunjung, baik dari dalam maupun luar daerah. Karena banyaknya wisatawan yang berkunjung, tentu saja lahan parkir wisata Baturaden akan penuh oleh motor, mobil, serta bus. Hal tersebut tentu memberikan dampak positif bagi pengelola parkir. Misalnya, ada permasalahan sebagai berikut. Di tempat wisata Baturaden, terdapat lahan parkir seluas 900 meter persegi. Luas rata-rata lahan parkir untuk sebuah mobil yaitu 6 meter persegi. Dan luas rata-rata lahan parkir untuk sebuah bus yaitu 18 meter persegi. Lahan parkir tersebut hanya dapat memuat 60 kendaraan. Jika biaya parkir untuk sebuah mobil adalah Rp5.000 dan biaya parkir untuk sebuah bus Rp15.000, dapatkah kalian membantu pengelola parkir tersebut untuk mengetahui pendapatan maksimum dalam sehari? Dengan program linier, kalian pasti bisa membantu menghitung pendapatan maksimum tersebut. Pertama, kita awali dengan belajar model matematika. Permasalahan ini akan lebih mudah dikerjakan jika kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk model matematika. Nah, pertanyaannya, bagaimana langkah-langkah dalam membuat model matematika dari permasalahan program linier? Yang pertama, kita salin informasi yang diketahui pada soal ke dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Bentuk ini tidak baku ya, jadi untuk judul baris ataupun kolom bisa kalian tukar asalkan nilainya sama. Bisa dipahami ya? Kalau bisa kita lanjut. Nah, setelah itu apa yang belum diketahui kita misalkan dengan suatu variabel. Pada kasus tersebut, yang ingin kita ketahui adalah banyaknya mobil dan banyaknya bus. Maka bisa kita misalkan X adalah banyaknya mobil dan Y adalah banyaknya bus. Setelah kita menemukan dua hal tersebut, yaitu tabel dan variabelnya, maka akan lebih mudah dalam membuat model matematikanya. Percaya nggak? Percaya dong pastinya. Perlu digarisbawahi bahwasanya model matematika dari suatu program linier berupa pertidaksamaan linier. Kenapa? Coba kita tengok. Di sana tertulis daya tampung kendaraan adalah 60 kendaraan. Itu artinya maksimal kendaraan yang bisa ditampung adalah 60 kendaraan. Tetapi boleh tidak kalau jumlahnya kurang dari 60? Boleh ya, tidak mungkin kendaraan yang parkir setiap hari harus 60 kendaraan. Nah, yang tidak boleh kalau kendaraannya lebih dari 60 karena melebihi muatan parkir. Sehingga tanda pertidaksamaan linier yang cocok adalah kurang dari atau sama dengan. Ada lagi yang perlu kita garis bawahi. Apa itu? Coba kita bayangkan. Mungkin nggak banyak mobil atau banyaknya bus itu negatif? Tidak mungkin ya. Bus atau mobil itu berupa benda yang nyata. Jadi kita tambahkan pertidaksamaan linier berikutnya, yaitu X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, model matematika yang kita buat berupa pertidaksamaan linier ini disebut fungsi kendala. Selain fungsi kendala, ada lagi yang perlu kita tentukan, yaitu fungsi tujuan. Apa itu fungsi tujuan? Fungsi tujuan adalah yang bisa mengoptimalkan suatu permasalahan program linier, bisa maksimum atau minimum. Nah, fungsi tujuan dari permasalahan ini adalah sebagai berikut. Akhirnya sudah lengkap. Inilah model matematika yang bisa kita buat dari permasalahan tersebut. Setelah ini, apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh pendapatan yang maksimum?
Eits, tunggu dulu. Perbanyak latihan soal dulu untuk membuat model matematika di LKPD yang Ustadzah berikan ya. Karena model matematika yang kalian buat itu menentukan hasil yang akan kalian cari. Jadi semangat ya. Sebelum itu, mari kita flashback kembali langkah-langkah dalam menentukan model matematika. Yang pertama, kita buat tabel terlebih dahulu dari informasi yang diketahui pada soal. Kemudian, kita tentukan variabel dari hal yang akan kita cari pada soal. Yang ketiga, kita tentukan fungsi kendala dan fungsi tujuannya. Tara, jadilah model matematika yang kita inginkan. Bagaimana? Mudah bukan? Sekian dulu materi yang bisa Ustadzah sampaikan. Semoga bisa kalian pahami dan bermanfaat. Terima kasih, tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.